Halo, kami dari kelompok 2 ingin menggambarkan tentang bagaimana bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Di sini pada bahasa Indonesia, fonem terbagi dalam dua bagian besar, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Sedangkan kedua bagian tersebut, seperti yang terdapat pada urutan alfabetis, dibedakan menjadi kembali menurut letak fonem tersebut. Selain itu, fonem-fonem yang terdapat pada bagian bahasa Indonesia sudah mengalami beberapa bentuk integrasi dari bahasa asing. Satu, bunyi vokal. Bunyi vokal biasanya diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Posisi lidah bisa bersifat vertikal, bisa bersifat horizontal. Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi, misalnya bunyi I dan U. Vokal tengah, misalnya bunyi E dan Q. Dan vokal rendah, misalnya bunyi A. Secara horizontal dibedakan adanya vokal depan, misalnya bunyi I dan E. Vokal pusat, misalnya bunyi Q, dan vokal belakang, misalnya bunyi U dan O. Kemudian menurut bentuk mulut dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Disebut vokal bundar karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal itu, misalnya vokal O dan vokal U. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar, melainkan lebar pada waktu mengucap vokal tersebut, misalnya vokal I dan vokal E. 2. Bunyi konsonan. Bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan atau kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Dengan kriteria itu juga orang memberi nama akan konsonan itu. 1. Berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara dibedakan adanya bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain bunyi B, D, G, dan C. Bunyi tidak bersuara terjadi apabila suara terbuka akan agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi tidak bersuara antara lain bunyi S, K, P, dan T. 2. Tempat artikulasi. Tidak lain daripada alat ucap yang digunakan dalam bentuk bunyi itu. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal antara lain konsonan. 1. Bilabial, yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir. Bibir bawah merapat pada bibir atas. Ini adalah bunyi B, P, dan M. Kedua, labiodental, yakni konsonan yang terdiri pada gigi bawah dan bibir atas. Gigi bawah merapat pada bibir atas. Konsonan labiodental adalah bunyi F dan V. 3. Lamino-alveolar, yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi. Dalam hal ini, daun lidah menempel pada gusi. Konsonan lamino-alveolar adalah bunyi T dan D. 4. Dorsovelar, yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan velum atau langit-langit lunak. Yang termasuk konsonan dorsovelar adalah bunyi K dan G. 3. Berdasarkan cara artikulasinya, artinya bagaimana gangguan atau hambatan yang dilakukan terhadap arus udara itu. Dapatlah kita bedakan adanya konsonan. 1. Hambat, letupan, plosive, stop. Di sini artikulator menutup sepenuhnya aliran udara, sehingga udara melompat di belakang tempat penutupan itu. Kemudian penutupan itu dibuka secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Yang termasuk konsonan letupan ini antara lain bunyi P, B, T, D, K, dan E. 2. Geseran atau frikatif. Di sini artikulator aktif mendekati artikulator pasif, membentuk celah sempit, sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Sehingga yang termasuk konsonan geseran adalah bunyi F, S, dan Z. 3. Paduan atau frikatif. Di sini artikulator aktif menghambat sepenuhnya aliran udara, lalu membentuk celah sempit dengan artikulator pasif. Cara ini merupakan gabungan antara hambatan dan frikatif. Yang termasuk konsonan paduan antara lain
bunyi C dan J. 4. Sengawan atau nasal. Di sini artikulator menghambat sepenuhnya aliran udara melalui mulut, Tetapi membiarkannya keluar melalui rongga hidung dengan bebas. Lihat kembali bagian 14. Contoh konsonan. Konsonan nasal adalah bunyi M, N, dan N. 5. Getaran atau trill. Di sini artikulator aktif melakukan kontak beruntun dengan artikulator pasif, sehingga getaran bunyi itu terjadi berulang-ulang. Contohnya adalah konsonan R. 6. Sampingan atau lateral. Di sini artikulator aktif menghambat aliran udara pada bagian tengah mulut, lalu membiarkan udara keluar melalui samping lidah. Contohnya adalah konsonan I. 7. Hampiran atau aproksimen. Di sini artikulator aktif dan pasif membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk menghasilkan konsonan geseran. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sering juga disebut semi vokal. Di sini hanya ada dua buah bunyi, yaitu W dan Y. Itu tadi beberapa gambaran bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.